Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Telata Jati. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan ya sebuah cinta sejati. Cinta sejati siapa nih yang punya cinta sejati? Tapi sebelumnya siapkan tisu dulu. Bagi yang suka baper, kalau yang gak baper sih apa? Nah, cerita selengkapnya. Pada suatu ketika hujan rintik, hujan membasahi sebuah desa di selatan India. Sebuah desa kecil, seorang gadis kecil menangis di tengah kerumunan orang yang berbaju putih. Ya, ayah gadis itu baru saja meninggal untuk selamanya. Dia kini tak punya siapapun lagi. Teman bermainnya meraih tangannya dan memeluknya. Kedua gadis itu menangis bersama. Ayah sang gadis langsung memeluk mereka. "Jangan bersedih, bukanlah ada kami," katanya memeluk gadis itu. "Iya Kiran, kau akan tinggal dengan kami," ujar teman sang gadis. Gadis bernama Kiran itu mengangguk. Ya, sejak ayahnya meninggal, Kiran hidup sebatang kara. Dia sekarang tinggal dengan pamannya yang merupakan ayah dari sahabatnya. Setiap hari Kiran sangatlah tahu diri, membantu ibu dan ayahnya Sanju menyiapkan dagangan mereka. Lalu setelah selesai pergi sekolah bersama Sanju, setiap hari mereka selalu melakukan itu hingga mereka dewasa. 20 tahun kemudian, Kiran tumbuh menjadi gadis manis dan sederhana. Di usianya yang ke-28 ini, dia terlihat berdoa di kuil. "Aku akan melakukan apapun untuk keluarga Sanju. Merekalah yang menjadikan aku hidup hingga sekarang," ujarnya sambil tersenyum. Sanju terlihat malah asik memakan cemilan di bawah kuil dengan dandanannya yang modern. Dia menunggu Kiran dengan tidak sabar. Kiran menoleh dan turun dengan penuh senyuman. "Lama sekali berdoanya," ujar Sanju kesal. Aku mendoakanmu paling lama," ujar Kiran tersenyum. "Apa yang kau doakan dari aku?" Sanju terlihat dengan gaya khas angkuh tapi manisnya. "Segera menikah." "Hei, kau aja duluan. Aku masih ingin bersenang-senang. Lagi pula Ranju belum akan melamarku," sahut Sanju endeng. "Ayah belum cerita," tanya Kiran. Sanju menoleh dan menggeleng. Kiran menarik napas panjang. "Bukan Ranju, tapi ada lamaran untukmu dari kota. Dia pengusaha kaya dan katanya tampan. Dia melihatmu ketika menghadiri pernikahan di Mumbai. Nah, akhirnya mereka mengirim lamaran untukmu pada ayah," ujar Kiran panjang lebar. "Ya, kini usaha mereka lebih baik dan memiliki kedai yang cukup besar." "Tunggu, apa itu benar?" Sanju terlihat keberatan. Kiran mengangguk. Sanju langsung terlihat tidak senang. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Tiba di rumah, ayah dan ibunya benar saja menceritakan perihal lamaran itu. Tapi Sanju menolak karena dia mencintai Raju. Orang tuanya tentu tidak setuju. Selain Raju berandalan di mata mereka, pria yang melamar ini kalangan jet set. Tapi Sanju tetap menolak. Bahkan ketika diberitahu besok mereka harus ke Mumbai untuk memenuhi undangan mereka. Semalaman Sanju mencari cara agar bisa menolak dan lepas dari semua ini. Tapi Kiran tak punya ide dan dia tak berani memberi ide gila. "Turuti saja." Selalu itu nasihat Kiran. Sanju benar-benar kecewa. Dia terus mengirim pesan dengan wajah cemas pada Raju. Kiran hanya diam saja karena dia tak tahu harus bagaimana. Pagi menjelang mereka berkemas dan berangkat ke stasiun, Sanju terus gelisah seperti menunggu seseorang. Kiran berulang kali memberi isyarat bertanya siapa yang dia tunggu, tapi Sanju tak mau buka suara. Kereta pun tiba. Mereka naik dan duduk di ruangan yang sama. Orang tuanya terus menceritakan pria yang akan menikahi Sanju. Namanya Rahul Dandraj. Dia pengusaha yang kaya. Dia tertarik padamu ketika kita menghadiri pernikahan 2 minggu lalu. Dia sangat pemilih karena kebanyakan gadis hanya mencintai hartanya. Papar ayahnya begitu bangga. Dia tak sadar Sanju tak mendengarkannya sama sekali. Tiba di stasiun untuk istirahat, mereka mencari makan dulu. Sanju masih cemberut bukan main. Malah asik memilih roti untuk dibawa ke kereta. "Sanju," Raju muncul diam-diam. Mereka langsung berniat kabur. "Hei,
apa yang harus kau katakan pada ayah dan ibu? Kiran bingung. Katakan saja padanya. Katakan saja apa adanya. Oke, bye, teriak Sanju. Kiran benar-benar tak bisa mencegahnya. Dan ya, ayah marah besar. Mereka tidak tahu harus bagaimana menceritakan semua ini pada keluarga Dhanraj. Apalagi mereka terlanjur menerima lamaran itu. Mereka melanjutkan perjalanan sambil berpikir dan tiba di stasiun Mumbai. Keluarga Dhanraj menyambut mereka. Mereka menanyakan Sanju. Ayah masih diam dan terus berbasa-basi. Hingga tiba di rumah, ayah benar-benar bersimpuh meminta maaf karena anaknya telah lari dengan pria lain. Mendengar itu, keluarga Dhanraj jelas murka. Mereka tak mau tahu karena mereka terlanjur menyebar undangan. Kalian telah mempermalukan kami, ujar ayah Rahul. Ayah terus minta maaf. Dia rela dipenjarakan jika itu adalah jalan yang terbaik. Apa dia anakmu juga? Tanya ibu Rahul. Pada Kiran yang sendiri tadi diam saja. Kiran tersentak dan menatap ayahnya. Benar, dia putri angkatku, jawab ayah dengan sedih. Daripada kita terlanjur malu, nikahkan saja Rahul dengan gadis ini, dan setelah itu bisa kita ceraikan, ujar ibu Rahul kejam sekali kedengarannya. Kiran langsung menarik nafas panjang, kaget dan berusaha tenang. Perdebatan terus bergulir hingga akhirnya demi menyelamatkan muka keluarga mereka juga demi Sanju, Kiran bersedia, meski dia tak tahu jalan suaminya itu seperti apa. Malamnya mobil Rahul terlihat tiba. Kiran mendengar teriakan Rahul yang kesal dengan kejadian ini. Kalian pikir aku pria macam apa? Dinikahkan dengan wanita sembarangan, tanyanya dengan geram. Ayahnya berusaha menenangkan Rahul yang memang sedikit temperamental. Mereka meminta Kiran turun dari kamarnya, dan mereka pun bertemu. Mata teduh Kiran menatap pria yang akan menjadi suaminya itu, dan dia terlihat angkuh dan sombong. Ada desiran angin di hati Kiran. Dia menyukai pria itu, meski jelas Rahul terlihat tidak menyukainya, hanya sekali menoleh dan tak pernah memandangnya lagi. Akhirnya Rahul setuju setelah ayahnya mengatakan dia bebas menceraikan Kiran kapan saja. Tapi terasa air mata ini menetes di pipinya. Dia berusaha tegar, meski sadar itu sangat menyakitkan, bahkan jauh lebih menyakitkan dari apapun. Pernikahan digelar dengan senyuman. Kiran terlihat anggun menuju altar. Lalu mereka mengikat janji suci pernikahan, dan air mata Kiran deras mengalir ketika ayahnya, yaitu ayah Sanju, melepaskannya dan berpamitan pergi. Dia memeluk erat ayah dan ibu angkatnya itu. Maafkan kami nak, kami hanya berharap kau bahagia, ujar ayahnya. Kiran hanya mengangguk mengingat janjinya akan melupakan apapun untuk mereka. Dan malamnya dengan pesta yang mewah, dia bersanding bersama Rahul yang dingin tapi penuh senyuman pada setiap orang. Kiran berusaha tersenyum meski hatinya keluh dan bingung, dan ketika pesta usai, dia masuk ke kamar menunggu Rahul yang kini suaminya. Kiran duduk di tempat tidur memandang Rahul yang juga tak membuka kerudungnya dan hanya asik memainkan iPhone-nya. Kau tidur di sofa, kata Rahul mengejutkannya, tapi Kiran segera sadar. Ya, dia hanya istri pengganti yang tak diharapkan Rahul. Kiran membuka kerudungnya sendiri dan melepas perhiasan lalu duduk di sofa. Dia hanya diam berharap Rahul berubah pikiran, tapi Rahul malah langsung menuju tempat tidur dan mematikan lampu. Kiran menarik nafas dan memandang langit yang cerah dari jendela. Pagi pertamanya sebagai istri pun tak indah. Keluarga Rahul terlihat sangat putus padanya. Kiran tetap melayani Rahul layaknya seorang istri, menyiapkan pakaian, sarapan, dan banyak beratnya apa pelayan, dan banyak bertanya pada pelayan tentang kebiasaan Rahul agar dapat menyesuaikan diri. Tapi tetap saja Rahul tak peduli padanya, melihat pun tidak, dan hanya sekali melirik dengan cuek. Lain Rahul, lain orang tuanya. Mereka mulai simpati Kiran yang memang sangat baik, benar-benar menantu idaman dan istri idaman. Hanya Rahul tak mau tahu. Kau harus sabar nak, suatu saat nanti Rahul akan sadar dan akan memberikan cintanya padamu, ujar ibu Rahul. Kiran tersenyum manis. Ini Kiran lebih bisa tersenyum ketika Rahul bekerja. Dia hanya mengobrol dengan ibu.
Ayahnya pun mulai memujuk Rahul untuk bersikap baik dan menerima Kiran. Tidak, aku tak mau soal wanita itu. Aku akan segera menceraikannya. Rahul emosi. Ayah hanya menarik nafas dan tak mampu menentangnya. Setiap malam Kiran selalu menunggu Rahul pulang, membukakan pintu dengan senyuman manis. Meski menemani Rahul makan, tapi tak ada dialog di antara mereka. Baru malam ini Kiran mencoba bicara. "Kau suka masakanku?" tanya Kiran dengan senyuman memandang suaminya. Rahul singkat tanpa memandang atau melihat ke arah Kiran. Kiran tersenyum senang. "Kau ingin aku melihat sesuatu untukmu besok?" tanya Kiran berharap. Tapi rupanya itu membuat Rahul jengkel. "Aku sedang makan dan tidak suka bicara ketika makan." Rahul membersihkan mulutnya dan pergi meninggalkan Kiran yang terdiam sendiri. Tapi bagi Kiran sudah ada lampu hijau. Rahul menyukai masakannya saja itu sudah bagus. Dia merapikan meja dan menuju ke kamar. Rahul terlihat meminum bir di tangannya sambil menonton televisi. Kiran tak berani mencegah meski sadar itu tidak baik. "Ada masalah?" tanya Kiran mencoba menyelami hati suaminya. "Bukan urusanmu," jawab Rahul. Dia terus saja meminum birnya. Kiran menuju sofa yang menjadi tempat tidurnya dan tak disangka Rahul menariknya dan berpelukan. "Rahul," Kiran tak percaya. Rahul dalam keadaan mabuk menatap Kiran. "Kau istriku kan?" tanyanya. Kiran mengangguk polos dan membalas, "Pelukan Rahul." Kiran memang jatuh cinta pada suaminya, meski cinta itu tak pernah terbalas. Mata Kiran begitu berbinar memandang suaminya. Rahul terbangun di pagi hari. Dia terkejut karena masih memeluk Kiran di sofa. "Kau?" Rahul panik bukan main. Kiran berharap Rahul mengingat kejadian semalam dan berubah, tapi sepertinya tidak. Dia malah langsung bangun dan menuju kamar mandi. Kiran meraih luaran lingerie-nya dan memakainya. "Rahul," bisiknya sambil memeluk Rahul dari belakang. Rahul diam saja, seperti dilema antara nyaman dan ego yang besar. Sesaat mereka diam hingga Rahul melepaskan tangan Kiran dan segera memainkan kemejanya untuk bekerja. "Kita bicara nanti," katanya langsung menuju keluar dan naik mobil yang telah menunggunya karena kesiangan. Kiran hanya tersenyum bahagia. Dia memandang mobil Rahul yang keluar dari gerbang. Rahul tidak sarapan dan tumben dia terlambat bangun, ujar ibunya pada suaminya. Mereka saling memandang. Tak lama Kiran pun turun. Mereka tersenyum dan Kiran hanya tersipu malu. "Ibu bilang juga apa, anak? Dia lama-lama akan luluh dan mencintaimu," ujar ibu. Kiran mengangguk malu. Kiran pun tak bisa makan dengan tenang dan lahap. Malamnya Rahul pulang. Kiran seperti biasanya menyambutnya dan tak ragu memberikan pelukan dan ciuman. Rahul tak menolak atau marah, tapi masih dingin tak mau melihat wajah istrinya. "Maafkan aku semalam," ujar Rahul dengan suara setelah makan. "Istriku," ujar Kiran tenang. Rahul mengangguk. Kiran bahagia bukan main. Dia benar-benar senang. Apalagi ini dia pun bisa tidur di tempat tidur dengan suaminya. Tapi tetap saja Rahul dingin dan tak terlalu memperhatikannya. Sesekali mereka mengobrol tentang pribadi masing-masing. Kiran bercerita tentang hidupnya yang sebatang kara. Karena itulah dia rela melakukan apapun demi keluarga Sanju. Rahul hanya diam sambil bermain dengan egonya. "Dan aku yakin pada akhirnya kau juga akan mencintaiku kan Rahul?" tanya Kiran. Tapi tak ada jawaban dari Rahul. Ternyata dia tertidur pulas. Kiran tersenyum seolah selesai membacakan buku. Dia mengelus rambut suaminya dan menatap wajahnya. "Cintaku benar-benar tulus. Aku yakin ini adalah cinta sejatiku. Dan aku harap kau pun demikian. Suatu hari nanti akan menatapku, menyebut namaku," ujar Kiran tersenyum dan berkaca-kaca. Ya, selama ini Rahul hampir tak pernah menyebut namanya. Hanya kau dan dia dan lainnya. Kehidupan yang dijalani Kiran memang antara dua rasa, manis dan pahit. Dia menemukan cinta, tapi cinta yang tak terbalas. Meski begitu, dia tetap melayani suaminya dengan sukacita. Setiap malam dia menatap mata suaminya dengan tersenyum indah, meski suaminya hanya menjadikannya pelampiasan semata. "Kau suka sekali memamerkan matamu yang indah," ujar Rahul malam itu. Kiran tersenyum dan merapikan selimutnya. Seorang istri harus selalu terlihat indah untuk suaminya.
Kau akan merindukan mataku kelak jika tak melihatnya, janda Kiran. Kahul hanya tersenyum